kasus Menpora ini karena di sana sama sekali belum bisa ada jaminan adanya keterkaitan. Jadi kalau Dewan Kehormatan sekarang bekerja itu adalah untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi untuk hal-hal yang sudah dibahas sebelum kasus Menpora ini muncul. Namun Dewan Kehormatan juga perlu menjaga etikanya juga sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Dewan Kehormatan walaupun mempunyai kewenangan, tentunya hak-hak seseorang yang ditangani oleh Dewan Kehormatan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan itu juga harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk membela diri. Tentu, Pak Amir. Ya. Tapi apa Dewan Kehormatan sudah dengar sebelumnya bahwa Pak Nazarudin itu memang sering ngurus proyek-proyek? Oh, kebetulan laporan yang masuk tidak seperti itu modelnya, ya, tidak persis. Bukan soal. Tapi kenapa katanya bahwa setelah kasus ini ramai, bertambahlah masukan-masukan baru juga, namun tidak persis seperti apa yang kemudian menjadi pemberitaan di media. Tapi ada laporan-laporan baru juga. Ada tidak saja. hanya di Menpora. Tidak hanya itu, jadi memang ada laporan baru. Lain juga. Jadi inilah yang membuat ya, di samping mempersiapkan instrumen kepada terperiksa untuk bisa menggunakan haknya membela diri, juga kami pikirkan juga hak dia juga untuk bisa menyatakan banding, walaupun ADART itu tidak ada banding di sana. Tetapi saya coba berkoordinasi dengan saudara yang ketua departemen advokasi untuk kalau bisa dibuatkan PO-nya bagaimana tata cara di dalam hal seseorang ingin mengajukan banding, apakah bisa diajukan banding ke majelis tinggi atau bagaimana? Pak Amir, kalau seandainya etika tadi memang terlanggar, apakah Pak Amir juga berwenang memecat sampai bendahara umum? Atau ketua umum? Berdasarkan ketentuannya, bisa saja terjadi satu sanksi yang paling ringan, umpamanya teguran, sampai kepada pemecatan, bisa terjadi. Udah dipecat belum hari ini? Karena di beberapa media online belum, bilang itu saya tegaskan, sebelum itu kami putuskan ya, karena seperti saya katakan tadi, sedang kami siapkan juga instrumen-instrumen, agar dia juga bisa membela diri dengan cara yang layak, dan itulah yang kami lengkapi, dan insya Allah tidak akan perlu kita harapkan tidak akan terlalu lama instrumen-instrumen tadi bisa kita siapkan. Baik Pak Amir, sementara saya tinggalkan Pak Amir karena ada di seberang telepon Jupri Taufik, pengacara baru Rosalinda Manulang, yang menggantikan Pak Kamarudin. Bu Jupri, Anda dengar saya? Dengar Bang, silakan Bang. Ada tadi mengikuti tidak diskusi Jakarta Lawyer? Saya mengikuti Bang, dari Jogja saya. Ada bantahan terhadap ucapan atau keterangan Pak Kamarudin? Sangat banyak yang harus diluruskan. Apa itu? Pernyataan-pernyataan dari rekan Kamarudin. Pertama, saya bukan mengganti Kamarudin. Kantor saya sejak tanggal 22 sudah mendapatkan kuasa dari Bu Rosa. Kemudian tanggal 23 jam 6 pagi, datanglah saudara Kamarudin atas rekomendasi Daniel. Menyatakan bahwa dia bisa menjamin Rosa bebas. Asal ceritamu mengaitkan kepada saudara Nazarudin. Bu Rosa mengatakan, tidak ada kaitan dengan Pak Nazarudin ini, Pak Kamarudin. Dia bilang, sudah, aku sudah tahu ceritanya, kalau diam aja. Settingannya begini. Seperti yang ada di BAP. Ya, tapi BAP pertama saya sudah baca juga. Betul. Itu tidak begitu. BAP pertama tidak ada menyentuh materi, Bang. BAP kedua, karena tidak ada pengacara mendampingi, dihentikan. Kemudian BAP kedua. Ya. Sampai sekarang sudah BAP ketiga, memperbaiki keterangan-keterangan yang ada pada BAP sebelumnya. Baik. Jadi, saya tidak mengasihi Anda berdebat dengan Pak Kamarudin. Karena ada di Jogja, agak susah saya mempertemukan. Iya, saya tunggu pada forum yang lain. Apa yang uang yang 3,2 miliar yang diantar Rosa ke Wafid itu sebagai apa?
Menurut klien saya sebagai dana talangan operasional yang dimintakan Pak Wafid, Rosa membantu mengadakan sejumlah dana antara 5 sampai 6 M. Dia udah kenal duluan dengan si Wafid. Kalau kenal sama Pak Wafid sudah beberapa bulan sebelum ini. Katanya melalui seorang atlet Paulus. Melalui seorang rekanan yang menyediakan alat-alat olahraga yang namanya Paul Newman. Itu sudah disampaikan di BAP keempat. Apa imbalan untuk Rosalina dengan pinjaman 5 miliar? Tidak ada sedikit pun imbalan, Bang. Dia karena melihat Pak Wafid orang baik. Hanya itu saja ukurannya. Dia tidak dapat orang baik siapa? Sedikit pun dari bantuan itu. Yang orang baik itu siapa? Wafid. Pak Wafid. Nah. Dia baru kenal berapa bulan dia udah tahu bahwa Wafid orang baik. Ya kira-kira 6 sampai 1 tahun yang lalu lah. Nah, pada jamuan makan malam dikenalkan oleh Paul. Iya, tapi tanpa sama sekali kontrak, tanpa bunga, tanpa... Enggak, Bang. Jadi uang itu akan dikembalikan menurut Rosa kepada Pak Idris apabila sudah turun anggaran mengenai dana itu. Turun anggaran dari Departemen Keuangan. Dari Departemen Keuangan yang ditujukan ke Menpora. Ke Menpora, maka Wafid akan bayar utang itu. Akan kembalikan ke Pak Idris, hanya itu. Apa jaminan? Dan ceritanya hanya sekedar itu, tidak ada kaitan dengan Partai Demokrat, tidak ada kaitan sama Nazarudin. Saya tidak tanya sejauh itu, karena Anda juga agak kenal Partai Demokrat kan. Oke. Yang saya ingin tanya itu, kalau Wafid nggak bayar, apa yang akan dilakukan Rosalina? Kalau Wafid tidak bayar? Tidak mau bayar, karena nggak ada tanda tangan. Oh, jadi begini Bang, ini hanya terbatas dari komitmen. Pak Wafid pejabat negara tidak mungkin akan memperlukan negara di mata masyarakat. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Rosalina kenal atau tidak kenal dengan Nazarudin? Tidak kenal, Bang. Walaupun dia direktur, disampaikan tidak kenal dengan Nazarudin. Walaupun dia direktur dari perusahaan yang milik Nazarudin. Ketika Bu Rosa sebagai Direktur Marketing, aktivitas dia tidak pernah bersentuhan dengan Pak Nazarudin. Itu yang disampaikan. Jadi komunikasi tidak ada dengan Pak Nazarudin. Tapi Pak Nazarudin pemilik perusahaan itu. Gimana Bang? Pemilik perusahaan itu Nazarudin. Dia tidak tahu pemilik perusahaan itu Nazarudin atau tidak. Yang tahu direkturnya ketika dia berhenti, jadi posisi dia bukan direktur marketing lagi Bang. Dia sudah wira swasta yang berhenti kira-kira 6 bulan yang lalu sebagai direktur marketing. Jadi dulu dia ketika direktur marketing, komunikasinya hanya dengan Pak Hasim. Mas Jupri, ya, Bang? Banyak teman saya pejabat tinggi negara. Iya, Bang. Yang ketemu Nazarudin itu bawa Rosalina ketemu dia. Itu di luar keterangan yang saya ketahui, Bang. Yang saya ketahui dari Bu Rosa itu tidak ada. Baik, Pak Jupri. Saya mau pindah. Terima kasih, Pak Jupri. Sama-sama, Bang. Mari. Saya mau pindah ke fraksi Demokrat yang paling vokal, paling top. Saya kira dari ketua partai sendiri Anda lebih top menurut. Ya sebelum persoalan ini ya, saya mau tanya. Katanya Demokrat mendiskon bangunan gedung DPR jadi 500 M. Dari semula 1,2 gedung DPR. Apa ya? Demokrat usulkan 500 M saja cukup. Ya jadi gini Bang. Kalau kita cerita mengenai pembangunan gedung, dengan kerendahan hati saya mohon maaf, berbicara DPR jangan hanya Demokrat. Pimpinan DPR, Pak Marzuki Ali, Pak Priyo, Pak... Enggak, katanya Demokrat yang mengusul 500 M baru. Anggarannya didiskon jauh, jadi 500 M aja saja cukup. Kalau kami Partai Demokrat, jangankan diskon. Kalau memang rakyat nggak menghendaki gedung pun nggak apa-apa Bang. Karena saya orang pertama yang menolak. Ingat, tapi karena yang bicara Luhut nggak jadi berita. Baik, kita kan itu Bang. Kita nggak diskusi itu. Kita diskusi yang Pak Abir ceritain tadi. Oke. Anda di sini kedudukannya selain juru bicara tim investigasi Partai Demokrat. Kok ada Dewan Kehormatan, ada tim investigasi itu? Ceritanya gimana? Secara terang benderang, senior saya Pak Amir Samsudin sudah menjelaskan. Belum, dia baru jelasin Dewan Kehormatan. Ya, mengenai Dewan Kehormatan. Jadi, kenapa ada tim investigasi? Itu produk daripada fraksi.
tugas kami yang dipimpin oleh Pak Beni Kaharman dan saya, Pak Didi Samsudin, Pak Sultan Batugana, Pak Ramadan Pohan, dan Edi Sitanggang, itu tugas daripada Pak Jafar dan Pak Saan Mustafa. Kenapa DPR? Ini kan masalahnya di DPR. Jadi bukan DPP, ya. Tapi kalau kaitan dengan Dewan Kehormatan sudah dikatakan oleh Pak Amir dan saya. Apa tim investigasi itu dibentuk karena fraksi nggak percaya sama Dewan Kehormatan? Oh tidak. Bahkan di dalam bekerja, saya selalu berkoordinasi dengan Pak Amir Samsudin. Pak Amir Samsudin juga membimbing saya kaitan dengan ini. Bahkan putra Pak Amir Samsudin juga ada di dalam tim kami, yaitu Didi Samsudin. Jadi kami seiring sejalan. Saya malah pikirnya ini jago juga. Ruhut ini putranya Pak Amir duduk juga di sini. Tapi yang saya ingin tahu apa hasil investigasi Anda? Terima kasih Bang. Jadi hasilnya ini karena tadi Pak Komarudin Pak ya Simanjuntak, mohon maaf. Ini forum Jakarta Lawyers Club. Hukum kita Eropa kontinental. Ada etika kita. Kita lawyer yang diminta, bukan lawyer yang minta-minta kasus. Anda harus ingat, Anda datang melamar Rosa dengan janji-janji kemerdekaan. 1 minggu Anda bilang bisa keluar, bahkan Anda katakan, saya menjamin dan juga Saudara Daniel, ini pengacara hebat tenan. Dekat dengan sumber kekuasaan. And so on. Ini Bang. Nggak, jadi Rosa merasa ketipu Bang. Saya mau potong dulu. Rosalinda ini bukan Partai Demokrat. Bukan. Dari mana pula Anda dapat cerita bahwa dia dijanjiin oleh Kamarudin? Terima kasih. Di era reformasi kita lihat bagaimana yang namanya Rosa cerita di TV One. Di Metro TV dan TV-TV lain. Nggak ada di Rutan Pondok Bambu. Bang di TV dia terangin bagaimana dia cerita dia dikibulin oleh Komarudin. Oh, dari dasar itu. Iya Bang. Anda langsung yakin bahwa itu pernyataan benar. Oh Bang, saya kan tim investigasi Bang. Kan? Dari semua saya harus mendengar. Aku ini lawyer bimbingan abang loh, udah 30 tahun, abang udah 40 tahun Bang. Aku murid abang Bang. Ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ya biar semua terang benderang masalah ini. Dan yang dikatakan Pak Amir Samsudin, saya ingin mempertegas. Bahwa Ketua Dewan Pembina kami yang Ketua Dewan Pembina juga Ketua Dewan Kehormatan. Ya. Indonesia negara hukum, hormati ajas praduga tak bersalah. Dan kami tegas dilarang mengintervensi yang namanya semua lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan ini ranah KPK. KPK produk semangat reformasi yang namanya kita semua tahu. KPK itu produk Pak Yani, Pak Nudirman Munir, saya, kami Komisi 3, bukan di bawah pemerintah. Jadi kami tidak boleh Bang mengintervensi. Karena itu, begini Bang, kami bukan lembaga penegakan hukum. Kami tim investigasi pencari fakta. Manakala nanti, ya, seperti yang dikatakan Pak Amir, kami belum ketemukan sekarang. Tapi manakala yang kita hormati KPK. Jadi belum diketemukan fakta-fakta soal Nazarudin. Jadi istilah Bang Amir, guru saya, senior saya, kami hati-hati menangani ini. Belum diketemukan fakta kesalahan Nazarudin. Karena begini Bang, tolong pesan Pak SBY juga jangan lakukan fitnah dan pembunuhan karakter. Kasihan orang Bang. Karena itu Bang, yang jelas ini, apapun keputusan KPK, kami hormati. Ya, kita menghormati. Ya. Tadi Chandra juga kan kita Ya, bilang. kita hormati Bang. Tapi yang menarik bagi saya itu Anda sebagai tim investigasi tidak menemukan fakta Nazarudin, tapi menemukan fakta kesalahan Kamarudin. Sekarang begini Bang, ini kan kita tidak menganut asas kausalitas, sebab akibat. Tapi apapun yang dia katakan, kan mempengaruhi semua. Karena itu saya mohon, mulutmu harimaumu. Dan ingat, konsekuensi hukumnya, jangan asbun. Bang, etika, tadi yang ngomong dari Jogja itu, itulah lawyer Rosa. Dia sabet
Sekarang kembali lagi ke adik itu. Ini dua-dua junior saya. Menangis hati saya bang. Kok begini lawyer-lawyer sekarang?